Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abilus sabil, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jemaah salat subuh rahimakumullah. Pertama dan yang utama, tentu saja kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat taufik dan hidayahnya kita bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah, kewajiban kita sebagai orang beriman, yaitu melaksanakan satu perintah yang besar, yaitu sholat fardu 5 waktu, bil khusus sholat subuh secara berjamaah. Dan kita yakini dengan seyakin-yakinnya semua ini bisa kita laksanakan semata-mata karena pertolongan Allah. Karena taufik hidayah yang Allah Ta'ala berikan kepada kita semua. Dan semoga hidayah Allah Ta'ala juga berikan kepada saudara-saudara kita yang mungkin hari ini belum bersama kita hadir melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah keharibaan junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut kepada keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah kepada kita semua yang hadir di sini dan seluruh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dulu waktu kita masih kecil, semua kita pasti ada cita-cita. Ada yang cita-cita jadi polisi lah, ada yang cita-cita jadi pengusaha, ada yang cita-cita jadi pilot, jadi dokter, bahkan ada yang jadi presiden. Wajar, setiap kita punya cita-cita. Bahkan sampai detik hari ini pun kita sudah dewasa, bahkan kita sudah tua sekalipun, mungkin masih ada hasrat atau cita-cita yang masih kita ingin capai dalam kehidupan kita. Ada yang pengen anaknya diterima jadi polisi, ada yang pengen memperluas usaha, buka kebun kopi lagi di Lampung Barat, nah, dan lain sebagainya. Setiap kita punya cita-cita. Tapi jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seluruh cita-cita manusia itu semuanya bermuara kepada kesuksesan. Ya. Kalau pengen jadi petani, kita tentu pengen jadi petani yang sukses. Kalau pengen jadi pengusaha, tentu kita pengen jadi pengusaha yang sukses. Kalau kita pengen jadi polisi,
kita juga pengen jadi polisi yang sukses. Sekarang jadi polisi lagi diuji dengan berita yang sedang viral. Ya. Tapi intinya semua perbuatan kita, semua predikat kita, apapun itu kita pengen jadi sukses. Maka jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dari keterangan ini bisa kita pahami bahwa kefahaman manusia, kepahaman kita hari ini memahami bentuk kesuksesan itu adalah sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada. Contoh, ada orang miskin, lahir dari keluarga miskin, bapak ibunya kuli bangunan, bapak ibunya tukang rongsok mungkin. Maka dia berpikir dia pengen jadi merubah nasibnya, merubah kehidupannya, sehingga dia bekerja keras. Sehingga dia berusaha sekuat tenaga, sehingga dia jadi orang kaya, jadi pengusaha, jadi orang terpandang di kampungnya. Maka kita bilang apa? Oh, ini orang sukses. Ada juga orang yang dulunya bukan siapa-siapa, nggak terkenal, ya. Kalau ditanya satu ke tetangganya kenal sama si Anu nggak kenal, ya kan nggak kenal. Padahal tetangga. Kenapa? Karena kurang diperhatikan oleh orang. Tiba-tiba dia jadi orang yang terkenal, menjadi artis, menjadi selebritis, menjadi viral macam sekarang. Sehingga jadi orang kaya, mendapatkan pemasukan yang luar biasa. Dari yang nggak terkenal jadi orang terkenal, jadi nggak ngetop jadi orang yang ngetop. Maka kita bilang apa? Ini orang sukses. Ada juga orang kampung, ya, orang dusun, nggak tahu apa-apa. Kemudian merantau ke kota, merantau, kemudian berhasil sehingga sampai punya rumah di kota, punya usaha di kota, jadi orang kaya di kota. Pulang ke kampungnya, ya, rambutnya merah, pakai sepatu dan sebagainya. Maka orang ini bilang ini orang yang sukses. Ya, semua kita memahami yang namanya sukses itu seperti itu. Sekarang apa pandangan Allah? Apa pandangan zat yang telah menciptakan kita? Apa pandangan Allah zat yang telah memelihara kita? Apa pandangan Allah zat yang telah ngasih rezeki kita tentang makna kesuksesan? Maka jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam mukadimah ayat yang tadi telah saya bacakan di awal, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhila jannata faqad faz." Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, setiap yang memiliki nafas, setiap yang hidup pasti akan merasakan yang namanya kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Kurang lebih maksudnya nanti di hari kiamat segala sesuatunya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam salat tadi subuh, ya kalau kita perhatikan imam kita membaca apa? Ayat "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Ini ayat. Barang siapa yang berbuat kebaikan walaupun sedikit, walaupun kecil, walaupun sebesar debu, nanti di hari kiamat akan dilihat bagaimana balasan dari Allah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan siapa juga yang berbuat keburukan, maksiat, dosa walaupun sedikit, nanti di hari kiamat juga akan dilihatkan balasan sama Allah Subhanahu wa taala. Ngeri Pak kita kalau udah membaca ayat ini Pak. Ya, mengingat dosa kita saat berabrek, ya kan? Nggak dosa kita nggak karu-karuan, ya kan? Ampunan kita doa ampun juga belum tentu diterima, ya kan? Tapi hari demi hari kita terus buat maksiat sama Allah, ya.
Tapi ini yang akan terjadi. Segala sesuatu yang kita lakukan di alam dunia ini kelak nanti akan dibalas di hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa lanjutannya? Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa yang selamat dari api neraka dan masuk ke dalam surga, faqad faz, itulah orang yang sukses. Kata Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang selamat dari api neraka, nggak nyemplung masuk ke dalam neraka, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, dalam pandangan Allah itulah orang yang real sukses, yang sebenarnya sukses. Allahu Akbar. Ya. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Lalu dengan apa kita bisa sukses? Dengan apa kita bisa selamat? Selaras dengan ayat tersebut, ayat yang lain Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari azab api neraka. Kira-kira kita jaga istri anak kita, keluarga kita dari neraka itu dengan apa? Apa kita jadi dengan kita punya harta yang banyak terus selamat dari neraka? Apa gitu? Apa kita jadi seorang yang pangkat yang tinggi, bintang 4 jenderal? Apa kita selamat dari neraka? Apa begitu? Enggak. Atau kita punya subscriber, punya pengikut banyak di medsos, itu jadi orang yang selamat dari neraka? Apa begitu? Ya. Tentu saja kita sama-sama paham sebagai beriman yang bisa menyelamatkan kita dari azab api neraka Allah, nggak lain nggak bukan hanyalah dengan amal agama, hanya dengan taat pada Allah, hanya dengan ibadah kepada Allah. Ya kan? Ya. Nggak ada cara lain. Ya. Apapun keadaan kita, apapun bentuk fisik kita, apapun status sosial kita, kalau kita wujudkan ketaatan kepada Allah dalam kehidupan kita di dunia ini, maka kita akan diselamatkan Allah dari api nerakanya Allah dan dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tetapi Pak ada dalam Al-Qur'an Pak satu ayat. Ya. Artinya dari pernyataan ini pas sampai sini sekarang kira-kira kita semua pengen nggak jadi orang sukses? Pengen nggak kita selamat dari azabnya Allah? Pengen nggak kita langsung masuk surganya Allah? Tentu saja kita semua pengen. Maka dalam Al-Quran ada ayat yang Allah Ta'ala terangkan dengan gamblang kepada kita semua, kepada orang-orang beriman. Nih, ya kan? Kalau kamu pengen selamat dari azabnya Allah, kalau kamu pengen nggak masuk nerakanya Allah, kalau kamu pengen masuk ke dalam surganya Allah, nih, ya. Karena memang Pak begitu Pak bunyi ayatnya, tawaran, ya kan? Maka sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kira-kira mau nggak Pak dengar ayatnya Pak? Kira-kira mau nggak dengar ayatnya, keterangan dari Allah yang bisa membuat kita selamat dari neraka, dimasukkan ke dalam surga? Mau dengar insya Allah ya? Insyaallah. Kalau mau dengar mau diamalin nggak? Insyaallah. Apa cuma dengar doang? Ya. Kalau orang beriman Pak, ini punya sifat sami'na wa ata'na. Dengar taat, itu orang beriman. Ya, kalau kita nggak ada sifat taat, sudah dikasih tahu kok masih ngeyel, ini bukan orang iman. Sami'na wa ata'na, sami'na wa tafakkarna. Kami dengar ya, kami pikir-pikir dulu lah, kita lah. Kalau memang cocok buat saya jalanin. Kalau enggak, ya maaf ya, enggak. Kalau ini datang keterangan dari Allah,
Keterangan dari baginda Rasulullah, mau nggak mau, suka nggak suka, siap nggak siap, kita mesti jalanin Pak kalau kita pengen selamat. Hadirin sekalian rahmat Allah SWT, ya, bunyi tersebut terdapat dalam surat As-Saff, ya, ayat 10, 11 sampai selesai, ya. Ya, satu ayat saja disebutkan bahwasanya Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan kepadamu suatu perniagaan, suatu usaha, suatu bisnis? Jadi kata ulama ini Allah nawarin Pak kita. Biasa Pak kalau kita lagi duduk ya, kadang-kadang kita kerjaan datang orang, ada proyek pekerjaannya nih, ada bisnis nih. Bisnisnya wow, untungnya sekian triliun, misalkan sekian miliar. Kita yang tadi yang ngantor jadi mulai Pak, ya kan? Bisnis nih, wah, untungnya berapa? Sekian ratus juta, sekian miliar, sekian triliun. Yang tadinya gerges-gerges langsung bangun, yang tadinya ngantuk-ngantuk langsung mulai. Ya kenapa? Karena ini sesuatu yang menarik, ya kan? Dan walaupun begitu dalam ayat ini memberikan kelihatan pada orang yang beriman, mau nggak nih? Ada bisnis nih, mau nggak perniagaan? Ya, maukah aku tunjukkan padamu suatu perniagaan, suatu perdagangan yang dengannya ya, kamu akan aku selamatkan dari azab yang pedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau mengambil bisnis ini, kata Allah, ya kan, aku janji sama kamu, kamu akan selamat dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau aku janji sama kamu, kamu akan selamat dari neraka, aku akan masukkan kamu dalam surga, kata Allah kurang lebih seperti itu. Apakah itu? Apakah tawaran Allah itu? Apakah perdagangan dengan Allah? Apakah bisnis dengan Allah tersebut? Yaitu apa? Tu'minuna billah. Kamu beriman sama Allah. Wa rasulih, dan kepada Rasulnya. Berimanlah kamu kepada Allah, dan juga berimanlah kamu kepada Rasulnya. Wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum, dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan harta dan dirimu. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itulah yang lebih baik bagimu kalau kamu jadi orang yang berpikir, kalau kamu mengetahui. Apa tadi Pak? Bisnis dengan Allah, Allah kasih tahu ada 3 bisnis dengan Allah. Kalau 3 ini kita ambil, kita akan selamat dari azabnya Allah, masuk dalam surganya Allah. Apa itu? Beriman sama Allah, beriman dengan Rasulullah, taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, dan berjihad di jalan Allah. Masya Allah. Kalau beriman sama Allah, taat kepada Rasulnya, mungkin akan panjang penjabarannya, tapi sedikit banyaknya kita sudah paham. Oh, harus begini, paham. Harus ibadah, harus sholat, harus zikir, harus baca Quran, harus sedekah, harus berbuat baik. Kita semua paham. Tapi poin jihad fisabilillah ini kadang-kadang kita masih sesuatu yang asing. Memang makna jihad yang real, yang sebenarnya adalah betul mengangkat senjata melawan musuh-musuh Allah, orang-orang kafir yang memerangi Islam, ya kan? Berjuang di medan tempur, medan peperangan, angkat senjata, itulah yang disebut jihad. Dalam makna sebenarnya jihad, ya kan? Kira-kira sekarang ada nggak keadaan seperti itu, Pak? Angkat senjata lawan orang yang nggak kenal sama yang menentang Islam, menjadi musuhin agama Allah, ya kan? Kira-kira ada nggak sekarang? Ya mungkin di belahan dunia lain ada, tapi di negeri kita mungkin belum ada. Tetapi yang sekalian, ini bukan berarti tidak bisa diamalkan. Kenapa? Karena suatu saat nanti dan enggak lama lagi, ya, ini akan terjadi, Pak.
Ya. Kita sering di TV-TV ada namanya ceramah akhir zaman, ya kan? Nanti sebelum akhir zaman turun, nanti akan terjadi peperangan yang luar biasa antara Islam dan kafir, dipimpin oleh orang Islam dengan Imam Al-Mahdi. Benar nggak? Imam Al-Mahdi nanti turun Pak sebagai tanda-tanda kiamat besar nanti karena Imam Mahdi. Dan kalau kata ulama melihat keadaan gonjang-ganjing yang sekarang ini nggak lama lagi. Dan Imam Mahdi nanti Pak, ini datang ke kita, ngajak orang-orang beriman itu bukan ayo sholat, ayo puasa, ayo zikir, bukan. Ngajak perang, ngajak angkat senjata lawan orang-orang kafir. Nanti begitu keadaannya. Dan ini harus kita yakini dan kita pahami seperti ini. Kalau sholat, puasa, zikir, ibadah udah memang harus sudah kita siapkan dari sekarang. Tetapi juga sekalian meninggalkan kampung halaman, meninggalkan keluarga, meninggalkan istri, meninggalkan kerjaan. Ini Pak kalau belum dilatih berat Pak. Benar nggak? Mana mungkin kita enteng Pak berangkat fisabilillah bersama Imam Mahdi, angkat senjata, ninggalin keluarga, istri, anak, kerjaan. Bukan 3 hari, bukan 40 hari, bukan 4 bulan. Taruhannya nyawa melayang. Bisa berangkat, bisa nggak pulang, kan gitu. Kalau sekarang nih Pak, teman-teman kita yang lagi belajar ini Pak, ini udah ada hitung-hitungannya Pak. Kita ngitung, orang belum pakai juga udah ngitung, ya kan? Kalau Bapak 40 hari, tanggal sekian berangkatnya, nanti tanggal sekian sudah siap-siap pulang, udah tahu dia, Abi nih lagi pulang nih, ya kan? Nanti kalau Imam Mahdi nggak gitu, ada waktu berangkatnya, pulangnya nggak jelas, bisa pulang bisa enggak. Maka jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kalau belum kita latih Pak, kalau belum kita tarbiyah, nggak bakalan bisa kita berangkat Pak, bener. Wah, kalau saya berangkat sama Imam Mahdi gimana toko saya? Kalau saya berangkat sama Imam Mahdi gimana? Sawah saya, ladang saya, istri saya, anak saya gimana? Padahal kata ulama, siapa yang berangkat bersama Imam Mahdi dia lakukan orang beriman. Dan siapa yang nggak mau ikut Imam Mahdi saat itu, maaf, ya kan? Takut kita digolongin orang-orang yang munafik. Alhamdulillah, maka jemaah sekalian, sebelum hal itu terjadi mari Pak, kita melatih, ngebiasain, ninggalin keluarga, ninggalin anak, ninggalin istri, dilatih Pak, melatih, ya kan? Biar nanti kita sudah biasa ninggalin mereka, satu saat nanti kita berangkat fisabilillah. Salah ya? Jadi gitu rumusnya. Jadi jihad itu bukannya sepanjangnya langsung jihad tidak. Kenapa Allah Subhanahu wa taala pilih orang-orang Quraisy? Ya, para sahabat Nabi dari kalangan orang-orang Quraisy. Ya kan? Untuk mendampingi kehidupan yang mulia baginda Rasulullah SAW. Padahal suku-suku di dunia ini banyak kan ribuan. Ada orang Jawa, mungkin zaman sahabat orang Jawa udah ada nggak kira-kira? Mungkin udah ada kan? Orang Sunda mungkin udah ada, orang Papua mungkin udah ada, orang Cina juga mungkin udah ada, orang mana lagi? Orang Jepang, orang Afrika juga mungkin udah ada, ya enggak? Kenapa kalau pilih orang Jawa yang jadi sahabat-sahabat Rasulullah? Kenapa nggak Allah pilih orang Lampung misalnya, orang Paganewa jadi sahabat-sahabat Rasulullah? Kenapa Allah pilih orang Quraisy? Nih Pak, ada ayatnya, ya, surat Al-Quraisy. Li'ila fi Quraisy sampai selesai ini Pak. Ini keterangan kata ulama, ini apa? Karena orang Quraisy itu Pak, sebelum dia dapat hidayah, sebelum dia kenal Islam, mereka sudah biasa dengan keluarga mereka untuk dagang. Sudah biasa. Orang Quraisy itu Pak, kalau musim panas, mereka safar dagang, ya kan? Ke mana? Ke Syam. Syam itu sekitar Palestina. Kalau sekarang itu ada Israel, Gaza itu namanya Jordan, itu daerah Syam. Orang-orang Quraisy ketika musim panas dagang ke sana, ninggalin istri, anak, keluarga, kebun ditinggalin. Kalau musim dingin mereka dagang ke Yaman. Ini udah biasa ninggalin anak istri, sudah biasa ninggalin kebun, udah biasa. Maka ketika datang Nabi kepada mereka dan menyuruh mereka untuk jihad fisabilillah, maka enteng, ya kan udah biasa ninggalin, ya kan? Udah biasa. Nah, kira-kira kalau kita belum biasa gimana Pak? Nasibnya kira-kira. Yang ada kita waduh, Nabi Imam Mahdi belum dulu, ya kan?
apa aja deh. Imam Madi nanti bukan sekali 3 hari, kalau 3 hari, ayo kalau 4 hari buka, kita mah udah nggak zaman lagi, udah cemen, ya kan? Zaman itu zaman angkat senjata menghadapi orang-orang kafir, taruhannya nyawa. Maka jemaah sekalian, yang jemaah apa? Ini adalah kita latihan menyiapkan keadaan seperti itu. Tak lain bukan adalah untuk menyiapkan iman kita, yakin kita kepada Allah, biar kita jadi orang yang siap yang hadapi pancaroba akhir zaman, pancaroba kehidupan kita di dunia ini dalam menghadapi kehidupan di akhiratnya Allah Subhanahu Wa Taala. Harapannya mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang diselamatkan oleh diajabnya Allah masuk dalam surganya Allah, dan kita termasuk dalam golongan ayat itu. Salah Pak ya? Boleh Pak salah yang belum ya yang sudah belum pernah ikut nyicip 3 hari, yang belum pernah nyicip 40 hari, mari Pak sama-sama kita latihan. Inilah jalan yang tempuh ya untuk menyiapkan iman kita, menyiapkan yakin kita, menyiapkan amal-amal kita untuk kita melaksanakan amal yang besar, yaitu taat pada Allah, taat pada Rasulullah, dan jihad fi sabilillah, sehingga kita selamat dari azab Allah dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin. Hamdan da'imin hamdan yafi'u wa majidan. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا، ولأزواجنا وذريتنا وللمسلمين والمسلمات إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعلنا من التوابين، واجعلنا من المتطهرين، واجعلنا من الراشدين، واجعلنا من المتقين، واجعلنا من المجاهدين، واجعلنا من الشهداء، واجعلنا من عبادك الصالحين، واجعلنا هاديا مهديا. اللهم يسر لنا وأزواجنا وذريتنا والمسلمين والمسلمات بطاعتك وخروج في سبيلك وزيادة مقوى المدينة مع السلامة والعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد يا ربي يا محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك على